Beberapa saksi proyek pembangunan ruang kelas baru SMK 1 ABC diperiksa atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan fisik. Dari dugaan tadi, kalau kita telaah lagi, menurut kalian gimana? Dari berita tadi, terdapat dugaan sementara kasus korupsi pembangunan fisik kelas baru SMK 1 ABC yang bersumber dari APBN dan APBD. Kalau nantinya dengan dugaan tersebut benar, sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tahun 2021) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaku bisa dikenai hukuman atas tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara. Indikasi kasus pelanggaran akan muncul pada saat dirilisnya laporan pertanggungjawaban keuangan, di mana di dalamnya diungkapkan bahwa dana anggaran yang diberikan telah habis digunakan seluruhnya. Namun, progres proyek secara fisik masih belum selesai dan diperkirakan baru terlaksana sekitar 80%. Mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, penyelenggara dan pelaksana swakelola, pejabat fungsional pengelola anggaran, tenaga ahli, hingga pejabat pelaksana berupa bendahara pengeluaran dari Dinas Pendidikan adalah pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam dugaan tersebut, karena merekalah yang melakukan kontak secara langsung dengan proyek pembangunan. Lalu, di mana kasus pelanggaran tersebut dilakukan? Dugaan pertama adalah pada perusahaan tender. Dugaan yang lainnya muncul di Dinas Pendidikan dan internal SMK 1 ABC itu sendiri. Oknum yang terlibat diduga melakukan modus seperti tidak dilakukannya proses penunjukan dan dokumentasi penyediaan bahan baku bangunan, pemalsuan bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Jika nanti tidak ditemukan beberapa dokumen pembantu pengendalian seperti stok opname pengadaan barang atau berita acara harian penggunaan anggaran, bisa jadi modus yang digunakan adalah pelemahan sistem pengendalian. Selain itu, penemuan sejumlah bukti yang mengindikasi persengkokolan untuk melemahkan pengendalian internal dapat dijadikan modus manajemen override dalam proyek pembangunan ruang kelas SMK 1 ABC. Dan modus terakhir, tidak dilaksanakannya berita acara secara pemeriksaan fisik bahan baku material yang dapat menjadi celah dalam memanipulasi proses keluar masuk bahan baku material. Banyaknya kerugian negara pada kasus ini dapat ditempuh jika informasi seperti markup atau kelemahan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang yang lebih rendah, serta harga pengadaan barang yang terlalu rendah diketahui. Sayangnya kurangnya bukti dan informasi atas kasus pelanggaran, sehingga kita hanya bisa mengasumsikan dengan metode kerugian total sebesar 2 miliar rupiah. Dalam metode ini dinyatakan bahwa seluruh biaya anggaran yang dikeluarkan dinyatakan sebagai kerugian negara. Menurut fraud triangle theory, kasus ini dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, tekanan atau pressure adalah motif awal seseorang untuk melakukan kecurangan. Lalu, kesempatan atau opportunity adalah situasi yang membuka kesempatan untuk dapat melakukan kecurangan. Lemahnya sistem pengawasan dapat membuka peluang terjadinya fraud. Terakhir, rationalization, yaitu karakter, sistem, dan sikap yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Kira-kira informasi apa yang perlu kita ketahui di awal untuk mencari kebenaran dugaan korupsi pembangunan fisik ruang kelas baru SMK 1 ABC ya? Kalau opiniku, pertama, kita harus menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang mengajukan laporan dugaan kecurangan. Dari situ, kita dapat mengidentifikasi kesesuaian laporan pengaduan dengan fakta di lapangan. Lalu, yang kedua, dari Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dituliskan bahwa pemilihan pelaksana pekerja konstruksi dilakukan menggunakan proses seleksi dengan bantuan sistem LPSE. Di sini, kita perlu mempelajari sistem seleksi tersebut, sehingga kita mendapat informasi mengenai siapa saja penyelenggara tender, status satuan kerja, nilai HPS, jenis kontrak, hingga syarat kualifikasi perusahaan yang diizinkan. Kemudian, baru kita mencari informasi mengenai perusahaan pemenang tender. Hal dasar yang dipertanyakan, apakah perusahaan pelaksana swakelola terkait dapat dinyatakan kredibel untuk melaksanakan proyek yang diberikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, auditor wajib mendapatkan informasi terkait legalitas perusahaan dan dokumen-dokumen permanen seperti izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, sertifikat badan usaha atau SBU, akta pendirian perusahaan, NPWP, SPT tahunan, hingga dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa usaha telah terdaftar di Kemenkumham. Nah, bicara soal kontrak kerja, pasti ada beberapa ketentuan yang disepakati dengan tender
seperti pelunasan biaya proyek, regulasi pelaksanaan proyek, hingga penalti apabila target tidak terpenuhi. Melalui dokumen perjanjian, auditor dapat memastikan apakah kegiatan operasional telah dilakukan sesuai kesepakatan. Auditor juga perlu informasi dari dokumen pendukung pemilihan pelaksana pekerja konstruksi. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen harga perkiraan sendiri hingga dokumen pelaksanaan teknis. Nah, dalam proses audit, manipulasi bukti transaksi merupakan kemungkinan kecurangan yang sering terjadi. Oleh sebab itu, auditor perlu mengumpulkan dokumen otentik dari berbagai pihak, mulai dari penyedia barang jasa pemerintah hingga pelaku usaha mitra dalam pengadaan barang atau jasa. Kemudian, untuk memastikan relevansi harga komoditas barang atau jasa yang direalisasi, perlu dilakukan survei terhadap kompetitor untuk mencari informasi terkait harga pasar dari barang atau jasa. Terakhir, dokumen pendukung uji kelayakan tenaga ahli berupa laporan analisa tenaga profesional di bidang teknik sipil dapat menjadi bukti yang kuat untuk memastikan kualitas bangunan ruang kelas. Jadi, beberapa oknum yang dapat dijadikan saksi atas kasus dugaan korupsi pembangunan fisik kelas baru SMK 1 ABC, ada KPA atau kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran, pejabat pembuat komitmen atau PPK yang berwenang atas pengambilan keputusan pengeluaran anggaran belanja negara daerah, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pembayaran upah, hingga biaya operasional lainnya. Adapun dokumen yang perlu kita cari yaitu dokumen harga perkiraan sendiri untuk kemudian dikomparasikan dengan realisasi RAB. Kemudian, ada pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagai pengendali pelaksana proyek. Kita dapat meminta bukti berupa stok opnam, berita acara harian persediaan, hingga berita acara terkait progres pelaksanaan proyek. Kemudian, juga ada pejabat pengadaan atau bendahara pengeluaran yang berwenang untuk melakukan perjanjian atas pengadaan barang dan jasa, penunjukan tender, hingga pengumuman terkait RUP. Selanjutnya, pelaksana swaklola. Beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan proyek, penggunaan material, pelaksanaan teknis proyek, hingga aktivitas keuangan dapat diajukan guna mencari keterangan kepada pelaksana swaklola. Lalu, pelaku usaha dan penyedia barang dan jasa pemerintah juga dapat dimintai dokumen bukti transaksi. Tak lupa, pihak eksternal seperti bank yang bekerja sama dengan satuan kerja pelaksana proyek dalam hal penyimpanan dapat dimintai keterangan dokumen surat perjanjian bank, rekening koran, serta rekonsiliasi bank. Terakhir, tenaga ahli untuk dimintai keterangan dokumen laporan survei, kualitas proyek atas bahan yang digunakan, progres yang dilakukan, realisasi anggaran, hingga kualitas bangunan. Berdasarkan hipotesa yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa dugaan korupsi pembangunan fisik ruang kelas baru SMK 1 ABC oleh oknum tertentu melalui pemalsuan bukti transaksi serta berita acara pemeriksaan fisik yang tidak dilaksanakan secara langsung.